Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kasih-Mu begitu besar, begitu mulia, Yesus. Saudara, saat ini mari ambil bagian setiap kita. Jangan lihat kanan dan kiri. Mari rasakan Tuhan dalam hidup kita. Mari rasakan berkat-Nya yang begitu luar biasa. Biar mengalirlah kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita semua. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Mari lawat setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari ucapkan terima kasih atas kasih Tuhan yang begitu besar. Ucapkan terima kasih untuk setiap keluarga yang kita punya hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukan karena kuat kami, bukan karena kata kami ada Tuhan. Semua karena kasih-Mu, sama karena anugerah-Mu. Kau yang jaga hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa kami, Kau mengerti setiap kami. Haleluya. Kami rasakan memenuhi kami, mengurapi setiap kami. Haleluya, Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami kepada-Mu Bapa. Kami mau memberikan hati kami yang terbaik Tuhan. Haleluya, haleluya. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami manusia yang berdosa di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang layakkan kami untuk masuk Tuhan Yesus, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk memuji-Mu Bapa. Sucikan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hari ini ada Roh-Mu yang bekerja untuk setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berkata atas pujian kami. Haleluya. Saat Roh-Mu bekerja saat memuji-Mu yang di atasku. Sekali lagi kita katakan saat menyembah, saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja saat memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Mari angkat di atas
Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari pandang kekudusan-Nya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari katakan, ku akan hatiku dengan sungguh-sungguh.
kebesaran-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena anugerah-Mu Bapa. Kami tidak mau menyanyiakan waktu kami Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Ini setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya Bapa. Kami selalu mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menari bersorak-sorak hanya nama-Mu saja Bapa. Maka setiap kami Tuhan, kami tahu bahwa Engkau yang memberikan setiap kami talenta Tuhan. Tidak ada satupun yang tertinggal Tuhan di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau mau pakai setiap kami Bapa. Yang mau dipakai Tuhan dan mau bersukacita katakan amin. Haleluya. Semua bersukacita hari ini amin. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan Engkau baik, teramat baik. Mari ingat kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Tepuk tangannya. Haleluya. Mengapa kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Di hadapan kemuliaan-Mu, hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap waktu, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik,
Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Haleluya. Siapa yang percaya Yesus baik? Bukan cuma baik ya saudara, teramat baik buat kita. Amin. Kita mau nyanyi meskipun musuh di depan kita, rintangan menghadang, tentu kita tahu bahwa Tuhan Allah kita. Amin. Kaulah kuatku, kebanggaanku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Engkau bersamaku beribu abadi hidupku, berrasa di sisi kananku, tahu Engkau bersamaku, takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, juru batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allahku, kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu Engkau bersamaku beribu abadi hidupku, berrasa di sisi kananku, tahu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, juru batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allahku, kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, juru batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allahku, kemenanganku, kemenanganku, kemenangan. Kaulah Tuhanku. Haleluya. Mari saya persilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, semua bersuka cita hari ini, amin. Haleluya. Saya undang untuk guru sekolah minggu boleh membawa anak-anaknya ke bawah. Mari adik-adik yang kecil-kecil, yang manis-manis. Iya, kayak mamanya. Boleh sekolah minggu di bawah. Anak sekolah minggu ke bawah, mari persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya, Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita kembali untuk memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami selalu diberi kesempatan memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Engkau yang penuhi kami Tuhan dengan sukacita itu Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, mari penuhi kami Tuhan dengan pesan-pesan-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan bahwa pesan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya menjadikan kami untuk menjadi kuat, menjadikan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tapi hamba-Mu Tuhan,
Kami tahu Engkau yang memakai hamba-Mu Bapa. Engkau yang memberikan rema itu Tuhan Yesus dalam hidup hamba-Mu Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang sampaikan Tuhan dalam hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Bapa Roh-Mu yang hidup. Mari penuhi kami Bapa. Kami mau buka hati kami yang berjamahan Kristus. Haleluya. Di antara
kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib. Ya malam-malam kami datang Tuhan pada pagi hari ini. Bukan sekedar hanya kami datang, tapi kami mau membuka hati kami Tuhan Yesus selebar-lebarnya untuk Engkau bekerja Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus ada benih yang subur yang Kau ingin tanam dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus benih ini akan ditanam di tanah yang subur Bapa. Karena kami sudah membuka hati kami pada pagi hari ini Bapa. Dan kami percaya Engkau akan berbicara pada kami Tuhan. Ada satu maksud yang Tuhan mau berikan bagi kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika Engkau hadir di tempat ini Bapa, kami merasakan Bapa hadirat-Mu yang ajaib, yang sudah melawat kami, menjamah kami Tuhan. Bahkan kami berserah di hadapan di altar-Mu ya Bapa. Bekerjalah Engkau Tuhan Yesus pada saat ini. Berbicaralah Tuhan Yesus. Biarlah kami saat ini Tuhan, kami siap untuk diberi. Kami siap Tuhan Yesus untuk diproses dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Bungkus ruangan ini di dalam kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus sudah hadir di tempat ini Bapa. Dan Roh Kudus yang akan menguasai hati pikiran jiwa kami Tuhan selama pemberitaan firman Tuhan. Tidak ada kuasa-kuasa lain Tuhan yang ada di dalam ruangan ini. Karena kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja dengan sepenuhnya dan sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Ya, kita merasakan tadi sama pujian dan penyembahan ya, hadirat Tuhan melawat kita satu persatu, menjamah kita. Bahkan saya sendiri juga merasakan sekali lawatan Tuhan yang begitu dahsyat. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat berbahagia untuk pasangan baru kita, ya, untuk Patris dan Fania. Selamat menempuh kehidupan yang baru, berjalan bersama Tuhan, ya. Engkau tidak akan kehilangan arah, bahkan Tuhan akan menuntunmu. Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, bahkan Tuhan akan memberkati pelayananmu. Ya, ya. Pada hari ini satu tema yang saya ingin bawakan adalah duri dalam daging. Bapak Ibu mungkin tahu ya, duri kalau kita ketusuk pasti sakit. Ya, kalau kita misalkan begini, kita makan ikan, ya, durinya itu kan kalau kita nggak hati-hati pasti dia nyangkut ada di gusi kita ya. Nah, kalau sudah nyangkut begitu, kita akan merasakan sakit yang luar biasa. Paling kalau kita congkel-congkel makin sakit, ya, nggak bisa dikeluarin. Kita bawa ke dokter. Ternyata dokter berkata seperti ini, bisa sih dibuang, tapi harus dengan operasi. Tetapi itu kan banyak saraf di situ. Mungkin akibatnya kamu bisa buta, ya, atau kamu bisa seperti hilang rasa, begitu. Nah, kita kan diberikan pilihan. Kata dokter begini, kalau tidak diangkat juga nggak apa-apa. Paling dia mengganggu sekelilingnya saja, tetapi dia tidak mengganggu yang lain-lainnya. Nah, kita mau pilih yang mana? Seperti itu. Mau dipilih dioperasi? Mau dipilih dioperasi kita takut, ya, efeknya seperti itu. Tetapi tidak diangkat, tidak dioperasi, mengganggu. Pasti kita rasanya tidak enak di sekitar situ, ya. Nah, ya sudah kita diamkan saja mungkin ya, kita diamkan saja. Di dalam kehidupan kita kita sering loh menghadapi yang seperti ini. Ada duri di dalam keluarga kita.
Siapa itu? Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Mungkin 1 bulan kita masih rasakan nggak enak, masih rasakan sakit hati kita, masih rasakan terganggu. Tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun sudah terbiasa. Tetapi kita mau belajar hari ini, ya, kita untuk menyelidiki apa sih konteksnya dari duri dalam daging itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata ada peristiwa dalam hidup kita yang terjadi, yang tidak bisa keluar. Tetapi diizinkan Tuhan itu terjadi loh di dalam hidup kita. Pernah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Kita nggak mau, tetapi Tuhan izinkan itu. Dan itu yang membuat kita sampai hari ini, kalau kita hubungan kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami satu gerakan yang luar biasa. Ya, gerakan yang dahsyat. Karena apa? Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan rohani kita semakin bertumbuh. Sekalipun duri dalam daging itu masih ada dalam hidup kita. Nah, ada lagi bagaimana dampaknya dalam konteks umum. Ternyata dalam konteks umum, duri dalam daging itu ada 3 arti. Kalau Bapak Ibu mau perhatikan. Kalau yang tadi itu, ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami satu hal yang progresif. Kita maju terus, sekalipun itu tidak enak mengganggu dalam hidup kita. Tetapi lihat Bapak Ibu, kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Nah, yang kedua adalah bagaimana dampak dalam konteks umum yang ternyata dalam duri dalam daging ini ada 3 arti. Yang pertama adalah satu peristiwa atau kejadian yang dapat membuat hatimu terluka. Mungkin kau pernah disakiti oleh seseorang, ya. Mungkin kau pernah ditipu oleh pasanganmu atau teman bisnismu. Mungkin engkau pernah dikhianati sehingga engkau menimbulkan rasa sakit hatimu. Pada saat itu difitnah, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, konteks yang kedua adalah satu peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam hidupmu bisa membuat tekanan terhadap pikiranmu, emosimu terintimidasi. Contohnya, masa lalu kita mungkin sudah berubah. Dulu mungkin kita seorang penjudi. Kita seorang pemabuk, suka minum-minum. Kita sudah bertobat. Ya, kita mau merubah hidup kita. Kita jalan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi suatu ketika kita mulai kumpul-kumpul lagi dengan teman, dengan saudara. Terus mereka punya kehidupan yang dulu seperti kayak kita. Buruknya, tiba-tiba kita terintimidasi lagi. Saya mau coba lagi. Enak juga ya berjudi. Enak juga ya minum-minum. Ya. Dulu saudara pernah pakai obat. Pernah berobat, terus kemudian bertobat dan saudara sembuh. Mungkin berurusan dengan narkoba. Tetapi suatu ketika ada dorongan, ada suara yang mengatakan, ayo coba lagi. Itu yang namanya intimidasi. Bahkan dulu mungkin saudara punya simpanan, bukan simpanan bank ya di sini ya, punya simpanan bank enak. Mau laki mau perempuan punya simpanan di luar. Bertobat, sudah tidak lagi mau jujur dengan pasanganmu. Tetapi suatu hari engkau mulai teringat lagi. Itu yang namanya intimidasi, ya. Atau juga engkau pernah mengalami satu keluargamu meninggal karena penyakit, sehingga engkau mulai lagi terintimidasi. Bagaimana ya? Kalau keluarga saya saja sudah habis dengan penyakit, misalnya penyakit kanker, karena orang suka bilang, oh, satu keluarga tuh bisa kena sakit kanker, satu persatu meninggal. Wah, jangan-jangan nanti ini giliran saya. Intimidasi. Iblis mulai bermain di dalam pikiran kita. Nah, intimidasi itu terjadi terus dalam hidup saudara, dan itu tidak bisa dilepas dalam hidupmu jika engkau tidak pernah sungguh-sungguh untuk bertobat, untuk cari Tuhan. Karena apa? Iblis itu suka mengungkit-ungkit masa lalu kita. Dan
Dan dia bisa mengembalikan lagi masalah kita yang lampau, dosa kita yang dahulu. Iblis itu suka sekali mengembalikan kembali. Nah, di sini kita melihat bahwa orang yang seperti ini akan susah untuk bangkit kembali, untuk move on lagi, sulit sekali. Nah, yang ketiga adalah satu peristiwa atau kejadian yang terjadi hari ini bisa mengakibatkan masa depanmu baik atau masa depanmu buruk. Itu karena apa? Karena tingkah laku kita, karena perbuatan kita, karena sikap kita. Itu menentukan sekali. Mungkin saat ini kau sudah menjadi seorang pelayan yang luar biasa. Tetapi ketika kau keluar dari tempat ibadah, kau punya perkataan tidak pernah berubah. Kau punya sikap tidak pernah berubah. Bahkan sering berkata-kata yang tidak baik. Sering berkata kasar, tapi ketika masuk di dalam rumah Tuhan, engkau seperti malaikat. Bicaranya baik. Itu sangat menentukan loh masa depanmu. Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Mungkin saat ini ada di dalam rumah Tuhan, kau baik adanya. Tetapi ketika di luar, itu sangat menentukan masa depanmu. Mau menjadi orang baik atau menjadi orang tidak baik. Nah, ada 3 tadi. Ya, kalau kita perhatikan satu persatu begitu, dalam konteks umum tadi, duri dalam daging itu adalah peristiwa yang membuat hatimu bisa terbuka, peristiwa yang membuat tekanan dalam pikiranmu sehingga terintimidasi, peristiwa yang bisa membuat masa depanmu baik atau buruk. Nah, 3 peristiwa ini sampai saat ini dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Membuat iman kita menjadi teguh. Membuat spirit kita bertumbuh. Sehingga apa? Saudara dan saya tumbuh menjadi dewasa rohani. Makanya tadi awal saya katakan, kita tidak tahu. Tiba-tiba Tuhan mengizinkan sesuatu dalam hidup kita, tapi ternyata kita tidak mau bergerak, kita tidak mau bangkit kembali untuk cari Tuhan dengan seutuhnya. Bagaimana kita bisa yang namanya menghadapi, merasakan seperti ini. Tidak semua duri dalam daging itu bisa dicabut oleh Tuhan. Buktinya Paulus pun juga sampai matinya pun dia tidak pernah Tuhan cabut itu. Dia terus merasakannya. Nah, di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Paulus. Dulu namanya Saulus. Dia bakar gereja, bunuh umat Tuhan. Tapi suatu saat dia dijamah oleh Tuhan ketika Tuhan butakan matanya. Ketika Tuhan butakan matanya, dia mulai merasakan perjumpaan dengan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kalau kita perhatikan dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru, 75% di Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus dengan tulisan-tulisan yang luar biasa, ya. Nah, Paulus sempat di sekolah teologi Tiramus pada saat itu di kota Alexandria, maka Paulus memiliki tulisan yang berbobot secara teologis. Makanya kalau kita perhatikan di Perjanjian Baru, itu semua banyak tulisannya Paulus. Nah, di dalam kitab Roma, kalau saudara baca kitab Roma itu adalah konteksnya teologi yang benar. Teologi sekali. Ya, karena apa? Kenapa dia seperti itu? Karena audiens yang dia harus hadapi itu adalah orang-orang intelektual. Orang-orang yang memiliki ekonomi bagus, orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi. Dan kondisinya di situ adalah middle up, artinya menengah ke atas. Nah, sehingga Paulus sendiri berkata-kata dalam bahasa logis dan teologikalnya Paulus kuat sekali. Kalau Bapak Ibu rajin membaca Perjanjian Baru, coba perhatikan tulisannya Paulus. Nah, tetapi dalam bahasa-bahasa yang lain, dia menggunakan bahasa apa? Yang sangat lembut sekali dan bisa langsung dimengerti. Nah, Paulus ini pertama kali bertobat, dia cenderung apa? Dia cenderung pada egonya, emosinya yang tidak baik, terlalu tinggi, tapi spiritualnya hanya sedikit. Ego dan emosinya saja yang tinggi, spiritualnya rendah sekali. Ya, nah, akhirnya Tuhan izinkan Paulus suatu ketika harus masuk dalam penjara ketika dia sudah bertobat. Ya,
Tuhan izinkan dia masuk dalam penjara, tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap menulis surat-surat. Bahkan dia tetap tidak pernah membuat dirinya dia itu marah kepada Tuhan, kecewa. Tidak. Dia terus jalan. Bahkan ada dua ayat yang sering kita baca di sini adalah salah satu tulisan Paulus yang sangat bombastis di Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Ya, Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Dan dikatakan Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita belajar dari Paulus. Mungkin kehidupan kita yang dahulu itu sangat menguntungkan, sangat membahagiakan kita. Tetapi Paulus sendiri mengatakan apa? Itu sampah semuanya. Justru yang sekarang ini buat dia itu adalah sangat menguntungkan, padahal dia ada di dalam penjara. Dia begitu kenal Tuhan, dia begitu mengalami pertobatan yang sejati, perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang dia dapat? Dia tidak pernah hidup dia itu kalau kita bilang enak secara dunia. Tidak. Hidup dia di penjara terus, bahkan dia mengalami siksaan demi siksaan. Tetapi dia tetap cari Tuhan. Dia tetap hidupnya fokus kepada Tuhan, menulis surat kepada murid-muridnya. Nah, ketika dia masuk penjara, apa yang terjadi? Rohaninya justru bertumbuh. Makanya ketika kita mengalami satu masalah, Bapak Ibu jangan pernah kecewa sama Tuhan. Karena di balik itu semua mungkin Tuhan mau membentuk kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau tegur melalui kita. Dan dikatakan emosionalnya jadi turun, egonya turun, tapi spiritualnya meningkat. Banyak anak-anak Tuhan, pelayanannya luar biasa. Tetapi hidupnya belum tentu memuliakan nama Tuhan. Hanya cuma saja supaya dilihat orang, oke, dia sebagai pelayan Tuhan. Apa saja dia bisa kerjakan di sini gereja. Egonya masih besar, emosionalnya masih besar. Kalau di luar, tingkah lakunya tidak karu-karuan. Tetapi spiritualnya tipis sekali. Nah, ini hari ini kita belajar bagaimana kita melihat contoh Paulus. Jadi Paulus sampai titik itu dia sadar dan dia tidak mungkin bisa berjalan kalau bukan ada penyertaan Tuhan. Setiap kita di tempat ini, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita jangan lupa bahwa paket dalam kehidupan kita adalah Tuhan izinkan masalah. Tidak ada orang percaya yang bebas masalah. Termasuk saya sebagai pengkhotbah, tidak ada yang bebas masalah. Semakin kita cari Tuhan, semakin kita setia, masalah itu semakin ada. Dan ditingkatkan porsinya. Supaya apa? Kita naik level. Kita semakin tinggi rohaninya, kita bertumbuh. Kalau menurut saya, kita harus hati-hati ketika Tuhan tidak izinkan masalah dalam hidup kita. Itu kita harus bertanya sama Tuhan. Ada apa Tuhan tentang diri saya ini? Tetapi kalau Bapak Ibu masih diizinkan ada masalah, ada pergumulan, wah, itu artinya Tuhan itu dahsyat. Sangat sayang kepada Bapak Ibu, saudara dan saya. Jadi biarkan, izinkan Tuhan meluaskan itu kepada kita. Tetapi kita mulai berdoa kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita bisa menjalaninya. Dengan luar biasa, Bapak Ibu. Nah, konteks duri dalam daging, dalam hal-hal yang sangat rohani, yang hari ini adalah yang ingin saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Ya, mengapa duri dalam daging itu diluaskan dalam hidup kita? Ada di sini yang tidak ada masalah? Boleh angkat tangan? Nggak ada ya? Semua pasti punya masalah.
Semua pasti punya pergumulan, ya. Nah, yang pertama kita diajar untuk tidak sombong. Itu adanya di 2 Korintus 12, 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Kita bacanya bagian yang A saja, yang awal ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Kita tahu Paulus luar biasa. Dia orang pintar. Dia bukan orang bodoh. Ya, 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Paulus sebagai orang yang sudah banyak berkorban dalam pelayanan mendapat penglihatan yang hebat dan mengadakan berbagai mujizat. Itu sangat mudah bagi Paulus untuk sombong. Demikian juga kita. Ya, ketika kita dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan kasih kita karunia talenta. Kita jangan lupa. Kita bukan apa-apanya. Kita bisa karena itu karena Tuhan. Ya, Paulus tahu siapa yang pergi ke sorga waktu itu. Mungkin dalam bahasa sehari-harinya Paulus berkata supaya aku gak sombong yang aku lihat itu. Ya, dia bisa, dia punya penglihatan. Dia bisa melihat, dia bisa mengerti. Bahkan apa yang dia pelajari itu dia dahsyat dan luar biasa. Jadi orang sekali Paulus pasti tahu dirinya itu punya potensi sombong. Kalau kita mau baca buku tentang Paulus, ya Bapak Ibu bisa beli bukunya di toko buku, itu luar biasa Paulus itu. Dia bukan orang biasa, dia mengalami sekolah. Dia benar-benar paham tentang firman Tuhan. Tetapi kenapa dia sampai bisa benci sekali dengan orang-orang yang pengikut Tuhan? Bahkan dia bunuh. Nah, sebagai tindakannya, Tuhan sengaja memberi duri dalam daging kepada Paulus. Ketika Paulus mulai bertobat, Tuhan izinkan dia perjumpaannya dengan Paulus, Tuhan mulai kasih duri dalam daging. Itulah penjagaan dia, supaya tidak sombong. Kita kalau tidak dikasih masalah, kita kalau nggak diizinkan punya pergumulan, kita juga bisa begitu, bisa sombong. Karena banyak sekali saya jumpai orang-orang ketika kita ngobrol-ngobrol, bahkan hamba-hamba Tuhan juga, kita suka bercerita satu dengan yang lain tentang pelayanan, tentang masalah terjadi di pelayanan. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, wah pelayanan saya nggak pernah ada masalah gitu. Wah, hati-hati yang seperti itu. Setiap pelayanan pasti ada punya masalah. Betul Pak Yohan? Betul. Makanya tadi kami baru berbincang-bincang dengan Pak Yohan. Pasti Tuhan taruh sesuatu di hati Pak Yohan. Apa yang Pak Yohan harus lakukan untuk memajukan pekerjaan Tuhan? Ini bukan pekerjaan Pak Yohan dengan Ibu Mary, tapi ini pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan kasih tanggung jawab di pundaknya Pak Yohan beserta dengan keluarga. Makanya saya bilang, keluarga, di dalam keluarga hamba Tuhan, keluarga itu harus tampak dan kelihatan. Karena dia yang akan disorot oleh jemaat. Saya mulai menerapkan pelayanan itu sejak anak-anak masih kecil. Dan puji Tuhan, ya anak saya ada 2 putri, 1 putra. Mereka menikah, semua pelayanan di gereja. Suaminya juga ikut pelayanan. Dan Tuhan berikan itu tepat pada waktu. Kalau saya dengar cerita Pak Yohan bahwa tidak ada pemusik, tetapi kenapa Tuhan kirim Petris? Tidak bisa apa-apa. Itu pasti sudah punya rencana Tuhan. Pada waktu saya berpikir seperti itu, ya, saya dulu juga pernah. Saya adalah bukan orang yang sebenarnya kepingin sekolah teologi. Suatu hari, karena saya itu senangnya melayani waktu itu ke daerah-daerah, tetapi suami saya bilang gini suatu hari, "Mah, lebih baik kamu sekolah." Sekolah apa, Pak? Saya udah punya anak loh, udah emak-emak. Bayangkan emak-emak kalau menghafal. Ya, di sini kan ada yang sudah tua, kalau disuruh sekolah lagi pasti kita menghindar. Duh, nggak ada yang mau geleng kepala. Betul. Saya pagi-pagi harus jalan, ya jam 5 pagi. Itu kalau suami tidak digerakkan oleh Tuhan, dia tidak akan urus anak semuanya. Kamu pokoknya kuliah, jalan. Saya jam 5 pagi saya harus jalan. Kemudian suami yang urus anak-anak baru berangkat kerja.
Itu saya jalani sama 4 tahun. Dengan menghafal begitu sulit, saya kadang-kala sampai menangis. Saya nanya sama anak saya yang paling besar, Ika kalau menghafal gimana ya Kak? Jadi lupa ya cara menghafal, kita saking sudah berumur. Tetapi ketika sekarang ini saya baru tangkap, kenapa suami saya suruh saya sekolah? Kenapa anak saya yang ketiga, yang paling kecil, yang laki, kok tiba-tiba pada usia 3 tahun, dia kepingin belajar ini? Padahal tidak ada dari turunan kami berdua pemusik. Saya bilang, ngapain beli ini keyboard? Buang-buang uang, saya bilang. Tetapi saya ingat, waktu itu ketika dia berumur 1 tahun, 2 tahun, hamba Tuhan itu berkata bahwa anak ini akan Tuhan jadikan hamba Tuhan. Saya nggak ngerti mau jadi hamba Tuhan apa waktu itu. Karena saya belum sungguh-sungguh cari Tuhan. Tetapi ketika kesininya, kita baru ngerti. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan tuntun, ya, di dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan, ikuti saja. Tuhan mau kemana kita ikuti. Ternyata nanti endingnya kita baru tahu, oh di sini ya. Tuhan ini ingin membentuk suatu rumah tangga, suatu keluarga. Bahkan akhirnya terjadi satu keluarga besar di dalam rumah Tuhan. Melalui keluarga yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Begitu juga dengan Paulus. Kalau kita mau perhatikan, Paulus begitu kejam, begitu jahatnya, sadis, tetapi dia bisa bertobat. Apalagi kita di sini. Mungkin kita pernah melakukan kejahatan, ya perbuatan yang tidak Tuhan sukai. Tetapi mungkin kita tidak ada apa-apanya dengan perbuatan yang pernah Paulus lakukan. Tetapi kalau Tuhan mau tangkap kita, Tuhan mau jadikan kita hambanya, pelayannya, anak-anaknya. Ayo ambil kesempatan itu. Nah, di sini Paulus diajar untuk tidak sombong. Di ayat yang berikutnya, masih di ayat yang 7, maka aku diberi suatu duri. Ya, di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu perlu ketahui, yang bisa Tuhan pakai untuk supaya kita bisa tahu apa maksud dari Tuhan. Bisa saja pasangan kita. Apakah itu suami atau istri. Istri kita dipakai oleh Tuhan, suami kita juga dipakai oleh Tuhan. Untuk kita supaya apa? Tidak berlebihan, tidak berlaku sombong, tidak berlaku bebas. Anak-anak kita pun juga bisa dipakai untuk menegur kita sebagai orang tua. Tuhan tahu hati setiap kita yang sudah tidak bagus. Tuhanlah yang sanggup memperbaiki. Tuhan yang sanggup mereparasinya. Bahkan mungkin kalau sudah rusak hati itu, Tuhan ganti dengan yang baru, Bapak Ibu. Nah, di sini Tuhan bisa hadirkan. Mungkin ada pasangan yang tadinya sampai sekarang tidak cocok terus. Ya Tuhan hadirkan kasih itu. Kalau Tuhan tidak pernah kasih yang cocok sama yang cocok, nanti yang tidak cocok ini kemana? Karena Tuhan tahu bagaimana dia harus memberikan pasangannya. Kalau Tuhan berikan pasangannya yang sekarang ini sepertinya untuk kita tidak cocok, tetapi buat Tuhan itu cocok buat kamu. Makanya kau tidak perlu menolak. Ya. Dan pastinya kita akhirnya apa? Kita semakin sayang sama pasangan kita. Kita semakin cinta kepada pasangan kita. Karena apa? Untuk membentuk karakter satu dengan yang lainnya. Nah, saudara sendiri mungkin pernah ya berpikir mau ganti pasangan. Ingat, kita ini sudah disatukan oleh Tuhan, tidak bisa sembarangan. Makanya ketika kita mau mencari pasangan itu harus benar-benar sungguh-sungguh. Jangan awalnya saja ya kita pandai, istilahnya kita bilang bahwa ini dari Tuhan. Tetapi ketika kita menjalaninya kita tidak bisa lagi. Terus kita bilang ini udah gak cocok buat saya. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Yang saya katakan tadi, Tuhan izinkan itu terjadi. Pasti ada duri dalam daging, di dalam keluarga. Nah, kita harus berusaha dengan sekuat tenaga kita bagaimana kita bisa keluar dari setiap masalah.
hanya bergantung kepada Tuhan. Tidak bisa dengan pengertian kita, dengan konsep pikirannya kita sendiri. Kemampuan kita, kekuatan kita itu sangat terbatas. Nah, di sini bahwa dikatakan bahwa ternyata duri dalam daging itu diizinkan ada dan tidak mungkin lepas dari hidupnya. Kalau setiap kita orang percaya, duri dalam daging itu adalah masalah pergumulan. Itu yang terjadi dalam hidupmu. Tidak ada yang namanya orang percaya itu akan lepas dari yang namanya masalah dan pergumulan. Tetapi kenapa Tuhan bisa tambahkan lagi, supaya kita semakin pintar. Kita semakin naik level. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa ya untuk bekerja di dalamnya. Dan akhirnya kita mengerti, oh begini ya caranya Tuhan. Saya bisa lepas dari masalah saya. Saya bisa lepas dari yang namanya pergumulan saya. Demikian juga anak-anak. Ketika dia sekolah, tidak ada anak-anak yang demikian mudah. Dia pasti menghadapi hal-hal yang sulit. Orang yang bekerja juga demikian. Pasti dia menghadapi hal-hal yang sulit di dalam pekerjaannya. Tetapi ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita terasa ringan. Kita tidak berat lagi. Ya, jadi mari kita diajar ini semua, diizinkan ini semua terjadi dalam hidup kita supaya kita tidak sombong. Semua apa yang kita miliki, Bapak Ibu harus ingat, itu semua karena Tuhan. Bapak Ibu boleh pintar sekolah dimanapun, tetapi banyak di luar orang-orang pintar juga banyak tidak punya pekerjaan. Tetapi banyak juga Tuhan pelihara, mungkin orang-orang yang tidak mampu untuk sekolah. Tetapi Tuhan bisa angkat dia menjadi orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Menjadi pengusaha. Ya. Itulah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita punya satu keuntungan. Nah, yang kedua, kita diajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lanjut di 2 Korintus pasal 12 ayat 8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dia bukan nggak berdoa sama Tuhan. Bukan dia nggak minta sama Tuhan. Untuk dia minta dilepaskan duri dalam daging itu. Sudah. 3 kali dia berseru kepada Tuhan. Nah, orang yang ada Roh Kudus di dalam hatinya tidak mungkin dikuasai oleh iblis. Tetapi itu tidak lepas dari yang namanya masalah, Bapak Ibu. Banyak orang berpikir, kan saya sudah punya Roh Kudus, tapi kenapa saya masih punya masalah? Kenapa saya masih punya pergumulan? Ya itulah kita sekolahnya di situ. Supaya kita menjadi pintar. Nah, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin, ya, dikatakan tadi, dikuasai oleh iblis. Karena ada apa? Karena ada Tuhan yang bekerja di dalamnya. Tuhan kasih Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena dia adalah Roh penolong. Nah, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin hidupnya diatur oleh iblis. Karena apa? Dia nggak mungkin bisa masuk dalam hidup kita. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia mau atur kita, Roh Kudus sudah bicara, tidak bisa. Saya yang atur hidup orang ini. Tetapi banyak sekali orang yang mudah diatur oleh iblis. Hidupnya dikuasai oleh iblis. Karena dia tidak pernah menyediakan tempatnya, hidupnya untuk Roh Kudus bekerja. Karena dia apa? Selalu memakai kekuatannya sendiri. Kita ini manusia yang terbatas. Kita punya kekuatan yang terbatas. Kita bisa kuat bertahan hingga sampai saat ini, itu karena Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Pelayanan di tempat ini, ya, tidak pernah akan siapapun yang bisa menutup. Karena ini adalah rumah Tuhan. Tuhan yang sudah tentukan, yang Tuhan suruh. Kalau siapapun gembala itu bisa dicabut sama Tuhan, bisa dipindahkan, atau diizinkan dia untuk meninggalkan tempat itu, mungkin Tuhan tidak mau pakai lagi. Tetapi yang namanya rumah Tuhan, pelayanan Tuhan, tidak ada yang bisa menutup. Tuhan bisa tunjuk siapapun untuk memimpin rumah Tuhan. Makanya itu,
Ketika kita hidup kita ada Roh Kudus di dalamnya, Dia yang atur kita. Bukan kita diatur oleh iblis. Nah, saudara dan saya ini adalah orang-orang benar. Orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan memprotek kita. Roh Kudus tetap ada di dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa ganggu kita, Bapak Ibu. Ketika Tuhan sudah memprotek kita, Dia taruh Roh Kudus dalam hidup kita. Kita izinkan Roh Kudus bekerja dengan sebebasnya. Tidak usah pusing kita. Bagaimana caranya? Diprotek dua hal, eksternal dan internal. Internal adalah Roh Kudus ditaruh di dalam hatimu. Dia bekerja di dalamnya. Dia menguasai isi hatimu, pikiranmu. Jadi ketika engkau berpikir, itu ada Roh Kudus yang turut membantu jalan pikiranmu. Ketika engkau mau melakukan sesuatu, Roh Kudus selalu berbicara. Apa yang engkau ingin ambil langkah berikutnya. Eksternal, Tuhan memerintahkan malaikat-malaikat Tuhan menjaga saudara di sekelilingmu. Jadi cara Tuhan memprotek kita bukan hanya dari dalam, tetapi dari luar juga Tuhan izinkan itu. Betapa dahsyat loh kita ini. Ya, kita lihat contoh Ayub. Ketika Ayub hidup benar dengan Tuhan, iblis bicara dengan Allah dan Allah bertanya kepada setan, ya. Dan dia katakan bahwa dia lagi keliling-keliling melihat Ayub. Tetapi Tuhan di sini bilang apa? Ayub itu adalah hambaku yang saleh dan jujur. Terus setan bilang, oh pantas dia hidupnya diberkati. Kita tahu cerita Ayub diberkati dengan luar biasa ya. Nah, terus setan bilang, oh, karena saya tahu dia diberkati, engkau memagari kehidupannya dengan luar biasa. Nah, iblis tahu bahwa Ayub itu dipagari hidupnya. Iblis bukan nggak tahu loh, kalau kita ini orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang benar, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dia bukan nggak tahu. Makanya jangan sekali-sekali kita memberi celah kepada dia untuk masuk. Nah, lalu Tuhan bilang sama iblis, coba saja ambil semuanya. Ya, sesungguhnya iblis itu hendak mengganggu Allah. Dengan tujuan dia bisa mengganggu Ayub. Dia ingin melihat responnya Tuhan seperti apa ketika aku ganggu ciptaannya. Ketika aku ganggu orang-orang yang disayanginya. Nah, Allah bicara dengan iblis, semua yang Ayub punya adalah kuasamu, dikatakan. Tetapi ingat, jangan engkau sentuh tubuhnya. Semua apa yang Ayub punya di situ, kalau kita perhatikan, habis. Anaknya, hartanya. Tuhan bilang sama iblis, ambil saja itu. Ambil. Benar-benar itu ambil dan hilang. Anaknya juga sudah tidak ada. Nah, iblis tidak mungkin mengambil harta Ayub tanpa seizin Tuhan. Jadi pada waktu itu Tuhan memberi izin kepada iblis. Nah, akhirnya semua yang Ayub punya diambil oleh iblis, ya, anaknya mati, ternaknya mati, semua hartanya hilang sampai dia sakit. Bahkan istrinya pun juga sudah hampir saja meninggalkan dia. Teman-temannya sudah meninggalkan. Tetapi Ayub berkata dengan hati yang besar, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, aku datang dengan telanjang, aku pulang dengan telanjang. Nah, di sini tidak ada lagi kata-kata lain. Artinya, Ayub tetap hidup dalam kebenaran walaupun dia sudah hidup seperti itu. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dengan badan yang penuh dengan koreng. Nah, jadi iblis itu tidak mungkin akan mengganggu saudara tanpa seizin Tuhan. Karena dia tahu di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Kenapa banyak orang diganggu oleh iblis? Karena kita buka celah. Celah sedikit saja dia mulai ambil kita. Ya, dia ambil apa? Sukacita kita, damai sejahtera kita. Kalau kita sudah dicuri damai sejahtera kita, sukacita kita, nanti yang lain-lainnya itu akan menyusul, Bapak. Makanya hati-hati. Jangan kita berkompromi dengan dia. Maka muncullah di Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Iblis saja mengakui. Iblis saja mengakui, aku tahu
Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana apa yang Tuhan janjikan kepada kita? Ada yang pernah gagal? Tidak pernah. Ya. Oleh sebab itu, ayo kita lakukan bagian kita. Ikuti apa yang menjadi kehendaknya Dia. Itu yang menjadi bagian kita. Akhirnya Ayub hidup sampai 140 tahun, dikasih anak lagi. 10, hartanya diberkati berkali-kali lipat, dan Ayub meninggal dalam keadaan yang bukan sakit, dia sehat. Ya, dalam hal itu Ayub tidak jatuh dalam dosa. Ini sebagai bukti hidupnya tuh bagus sekali. Nah, cerita itu membuktikan apa? Kalau ada di dalam masalah yang ada di dalam rumah tangga Bapak Ibu, masalah di dalam usahamu, masalah di dalam bisnismu, ya. Kemudian Tuhan izinkan itu terjadi karena selama ini apa? Engkau tidak pernah bergantung kepada Tuhan, bagaimana engkau akan mengalami yang namanya perubahan dalam hidupmu. Pandemi kemarin banyak sekali para pengusaha bangkrut, pabrik tutup, mall juga. Kalau dulu kita bilang, ya, mungkin orang susah, dia tambah susah. Tetapi enggak tuh kemarin, yang punya duit juga ikut krut, bangkrut. Mall banyak yang tutup. Kita sudah tidak bisa lagi berdalih dengan pikiran kita. Kalau dulu kita bilang gitu, ya karena lu susah, hidup lu susah, gimana lu mau makan? Nah, sekarang tidak. Itu artinya kita dipakai oleh Tuhan untuk kita berpikir. Kalau kita tidak hidup bergantung kepada Tuhan. Kita lihat juga banyak gereja-gereja pada itu. Ya, saya mau katakan, gereja benar rumah Tuhan. Tetapi kalau tidak dijalankannya dengan baik-baik sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan, itu tidak akan bertahan. Dan kita puji Tuhan dari Betani, ya, di Korda kita masih bertahan ya, walaupun ya bayar sewa agak susah, ada beberapa gereja begitu. Tapi puji Tuhan, kami di sana juga ya cuma dapat porting sedikit lah, tapi kita masih bisa bayar ya. Betul, puji Tuhan. Keuangan kami juga tidak sampai terseok-seok kemarin pandemi itu. Karena kita jalani pelayanan ini bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jangan kita tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Di sini apa? Paulus itu bisa apa ya, membuat dirinya Tuhan, dan Tuhan tidak menjadi nilai membuat dirinya Paulus ketika Paulus itu tidak mulai membuat sesuatu yang menunjukkan kepada Tuhan bahwa ini loh saya udah bertobat Tuhan. Demikian juga kita. Kalau kita mau tunjukkan kehidupan kita yang luar biasa, yang bagus begitu ya, ayo tunjukkan dulu kepada Tuhan. Bahkan semua kita di tempat ini, saya percaya pasti kita semua punya pergumulan. Tetapi pergumulan itu tidak membuat kita mundur daripada Tuhan. Justru pergumulan itu akan membuat kita semakin maju bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Saya mengalami pelayanan di Depok itu dari nol. Dari kami tidak punya apa-apa. Betul. Tuhan tangkap saya untuk menggantikan pendeta yang saat itu adalah dia mau pergi meninggalkan gereja dengan begitu saja. Saya sekolah juga belum selesai. Sinode menunjuk saya. Waktu itu saya belum bergabung dengan Petani. Saya bingung. Saya mau jadi gembala, apa yang harus saya lakukan? Sama kayak Pak Yohan bercerita kepada saya begitu. 5 tahun saya hidup, banyak air mata. Banyak saya merasakan sakit. Dicaci maki oleh jemaat, diteror oleh jemaat. Tapi saya cuma sama Tuhan berurusan. Saya jarang bercerita dengan suami. Tetapi sesudah itu apa? Saya bisa bertahan karena ada kekuatan dari Tuhan. Ya, kita harus ingat, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Dia bisa memprotek kita sampai sedalam-dalamnya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, mengapa duri dalam daging itu diluaskan Tuhan dalam hidup kita? Kita diajar untuk memahami apa konsep anugerah.
Kita kan terkadang suka menganggap ya anugerah itu seperti murahan. Ya. Nah, di 2 Korintus 12 ayat 9 bagian depannya A-nya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan berkata begitu kepada Paulus. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Tuhan bilang, justru kamu dalam kelemahan itu kuasaku itu terjadi dengan sempurna. Coba yuk kita terapkan dalam hidup kita seperti ini. Ya, jangan suka minta lebih dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah bisa tolong kita, itu karena anugerah. Anugerah itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. Karena kita ini masih manusia berdosa loh. Kalau kita nggak hati-hati dalam hidup kita, natur dosa itu bisa timbul kembali. Ketika Paulus minta dikeluarkan duri dalam dagingnya, dari hidupnya Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Coba, sampai dibilang begitu. Kalau saya dibilang begitu, saya sedih loh. Artinya begini loh ya, kalau dalam bahasa Indonesianya, kamu tuh nggak ngerti ya. Aku tuh sudah demikian perhatiin sama kamu, udah sayang, ya sudah, kamu gak usah minta lagi yang lebih dari itu. Artinya bahasa Indonesianya itu seperti itu. Nah, anugerah Tuhan memang tidak terbatas dan lebih dari cukup untuk semua orang yang pernah ada di dunia ini. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa Allah pasti memberikan apapun yang kita minta. Betul? Tidak. Kita tahu bahwa kita sudah hidup di zaman anugerah. Tetapi tidak semua apa yang kita minta ini Tuhan kasih. Karena Dia memberi kepada kita kalau itu sesuai dengan kehendaknya. Kalau itu tidak sesuai dengan kehendaknya, Dia tidak akan berikan. Nah, walaupun Paulus sudah berdoa dengan iman dan sungguh-sungguh, ya, tetapi hal ini tetap tidak dikabulkan itu sama Tuhan. Kalau Tuhan mau kabulkan bisa dong. Tuhan sudah tangkap dia jadi seorang yang kejam, seorang pembunuh. Dia bisa jadi pengikut Tuhan. Bisa saja. Tetapi Tuhan mau libatkan itu semua, izinkan itu semua. Supaya apa? Dia ngerti. Supaya engkau tidak sombong. Supaya engkau hidupmu mengandalkan aku sepenuhnya. Gitu. Nah, walaupun Allah seringkali memberikan anugerah melalui doa anak-anaknya, tetapi jawaban doa tetap sebuah anugerah. Dan itu bukan hak kita. Kita nggak bisa tuntut Tuhan lebih dari itu. Seandainya pun itu Tuhan jawab, itu adalah sebuah anugerah Bapak Ibu. Tetapi terkadang kita kalau sudah dijawab oleh Tuhan, kita lupa bahwa itu adalah hasil doa saya, bukan. Hasil doa yang kita sudah dapat ketika kita berdoa itu tetap anugerah dari Tuhan. Itu bukan, oh itu hasil doa saya setahun ini, akhirnya saya berhasil, saya punya rumah. Saya berhasil punya pelayanan. Saya bisa membeli gedung untuk tidak, Bapak Ibu. Tetap itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Kita harus ingat. Kalau itu Tuhan tidak katakan seperti ini, maka kita akan menjadi sombong. Banyak sekali orang-orang mengkultuskan yang namanya doa. Sampai rumah doa pun dikultuskan demikian. Ada salah satu hamba Tuhan, karena saya pelayanan di Depok, dia punya masalah, tiba-tiba dia ikut temannya berdoa di rumah Tuhan. Di Depok ada rumah doa ya. Terus dia bilang apa sama saya, padahal dia udah melayani WL, dia udah sekolah teologi, dia udah ambil S2. Wah, gara-gara saya doa di rumah doa itu, dalam 3 minggu, doa saya dijawab sama Tuhan. Hati-hati seperti itu. Ya, itu adalah rumah sarana untuk kita datang berdoa sama Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan. Tetapi itu bukan kalau engkau dijawab doamu. Itu hanyalah karena engkau sudah berdoa di tempat itu. Bukan. Itu adalah sebuah anugerah. Karena Tuhan tidak pernah salah dia untuk memberkati kita. Disinilah kita mulai. Kita dapat memahami apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, tidak ada setiap kita yang lepas dari masalah, dari pergumulan apapun.
Tetapi jika itu terjadi di dalam hidup kita, Tuhan izinkan. Tuhan ingin supaya kita tidak sombong. Tuhan ingin supaya kita hidup kita mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Ya. Dan yang ketiga adalah apa? Supaya kita tahu makna dari anugerah itu apa. Jangan kita sampai salah. Kalau kita sampai salah, artinya anugerah itu sudah tidak ada. Yang ada adalah aku. Karena aku sudah berdoa. Karena aku sudah memohon kepada Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa semua itu hasilnya adalah karena anugerah Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, biarlah setiap kita bukan saja merenungkan firman Tuhan ini, tapi ayo lakukan dalam hidup kita. Kita ingin masuk di dalam tahun 2023, ya, yang tinggal beberapa hari lagi. Ayo kita buang sifat-sifat kita yang lama, yuk. Ego kita, emosional kita, ya, kita hidup bersama dengan Tuhan, mengambil karakter Kristus di dalam hidup kita, supaya hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Mari saya undang untuk pemain musik, worship leader, dan singer untuk maju ke depan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada hari ini. Kau berbicara Tuhan Yesus melalui hamba-Mu. Terima kasih Kau sudah pakai hamba sebagai saluran berkat untuk menyampaikan ini kepada anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan Yesus di Betani, Immanuel, Bekasi. Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, bukan jemaat atau umat-umat-Mu yang diberkati, tetapi hamba-Mu juga diberkati ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus ini menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan, supaya kami terus mengandalkan hidup kami, supaya kami tidak berlaku sombong Tuhan Yesus, dan kami mengerti bahwa Engkau sudah memberikan anugerah itu bagi kami Bapa. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya, seolah-olah tiada mampu. Kita nyanyikan lagi dari awal. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku.
Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, ambil terhilang tujuan arah hidupmu. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan yang tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Kita katakan sekali lagi. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan penuh penyesalan dosa.
ambil suara kita untuk kita menyembah kepada Tuhan. Memberikan kami kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Engkau sanggup memperbaiki setiap kami yang sudah memiliki sikap yang tidak baik. Mungkin hati kami sudah rusak, hidup kami sudah rusak, tetapi Tuhan sanggup memperbaiki kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, Bapa. Engkau selalu izinkan kami masalah bergejolak di dalam hidup kami, untuk kami tidak berlaku sombong dalam hidup kami, untuk kami bisa hidup mengandalkan Tuhan, Bapa. Bahkan kami mengenal anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tiara lama ya si, tiara lama ya si, tiara lama ya si, tiara lama ya si, tiara lama. Salawat Tuhan Yesus, jemaat-Mu di tempat ini, Bapa. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi masalah kehidupan mereka, tetapi Tuhan yang tahu. Tuhan, biarlah Engkau melawat mereka, menjamah setiap masalah pergumulan mereka. Biarlah Tuhan Yesus, mereka tetap mengandalkan Engkau sepenuhnya, mengandalkan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberkati keluarga di tempat ini, Bapa. Memberkati terus ya Bapa, suami, istri, anak-anak, pekerjaan mereka, usaha mereka, Bapa, bahkan bisnis mereka yang mereka lakukan, Tuhan. Kami percayakan Tuhan Yesus juga untuk Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Yohan, beserta dengan istri dan anak-anak mereka, Tuhan. Biarlah mereka menjadi yang di dalam rumah Tuhan, untuk mereka bisa membangun kerajaan Allah di kota Bekasi ini, Bapak. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Yesus memperluas mereka terus ya Bapak di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan gereja ini diberkati oleh Tuhan mulai dari saat ini Bapak. Bahkan pemimpin di tempat ini Bapak Yohan beserta dengan Yesus diberkati dengan tangan-Mu yang ajaib Bapak. Kami bersyukur Bapak, Engkau yang sudah memberikan tanggung jawab ini kepada Bapak Yohan dan Tiara Labayas, Tiara Labayas, Tiara Labayas, Tiara Labayas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat, para pengurus, demikian juga Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala beserta Ibu dan anak-anak dan keluarga besarnya di dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai pelayanan ini Bapak. Tuhan berkati pelayanan ini Tuhan. Dan setiap apa yang dibutuhkan Tuhan untuk memperluas pelayanan ini, Engkau Tuhan Yesus yang memberkati Bapak. Berkati untuk setiap jemaat di tempat ini Bapak.
Untuk mereka juga bisa menabur Bapak bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Kau memberkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, Kau penuhi kebutuhannya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya, kita katakan bersama-sama. Amin. Kapan hidup Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Semakin sukacita, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Bagi yang bertugas, saya undang untuk maju ke depan. Baik, sebelum itu kita satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu begitu luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan hanya untuk-Mu saja Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau pakai persembahan ini untuk pekerjaan tangan-Mu Tuhan di tempat ini. Untuk setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan Yesus, Engkau yang telah memberkati kami berlipat kali ganda Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik hanya padamu saja Bapa. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan sukacita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan satu lagu, Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, ayat mengasihiku. Tuhan, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman atas nama Gereja Betani Jemaat Immanuel mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Hani Susilo dari Gereja Betani Kasih Karunia Depok yang telah menjadi saluran berkat untuk setiap kita melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu serta keluarga sekalian. Selanjutnya saya mengumumkan bahwa ibadah Natal tahun 2022 akan diadakan secara internal. Jadi dimohon untuk tidak mengundang jemaat luar terlebih dahulu mengingat kapasitas tempat gereja yang terbatas. Pada hari Minggu jam 5 sore di tempat Gereja Betani Jemaat Immanuel, temanya adalah kesatuan keluarga yang membawa dampak yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Andes Kurniawan dari Koordinator Betani Jabodetabek. Selanjutnya ibadah fellowship akan diadakan secara online seperti biasa di hari Senin dan Rabu pukul 19.30. Dan pengajaran SOM akan diadakan secara online juga yang diadakan setiap hari Kamis jam 19.30 yang akan diajarkan oleh Bapak Pendeta Yohanes Panjaitan dari Betani Anointing of Peace. Kami mengundang juga untuk Bapak Ibu boleh berpuasa di hari Jumat jam 10 malam hingga hari Sabtu jam 12 siang dan kita akan melakukan ibadah doa puasa di hari Sabtu jam 10 sampai 12 siang. Selanjutnya kita akan bertemu kembali di ibadah raya minggu depan tanggal 25 ya. Oke.
Berarti ibadah raya tidak diadakan di ibadah raya di minggu depan tidak diadakan, diganti ke ibadah Natal jam 5 sore. Jadi jam 10 pagi Bapak Ibu tidak bisa datang ke tempat ini ya. Kalau datang nanti kosong. Lalu perjamuan kudus akan dilaksanakan setiap bulan minggu kedua yang akan nanti dilayani oleh hambanya. Ibadah youth untuk minggu depan ditiadakan karena ada acara Natal. Selanjutnya rapat evaluasi ibadah selama 1 bulan akan dilaksanakan di minggu kedua jam 12 siang sampai jam 1 siang. Jadi untuk setiap koordinator harap mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Selanjutnya ada pengumuman dari koordinator ibadah, Bapak Dharma. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dan Tuhan. Shalom. Dari hasil meeting kemarin saya mendapatkan informasi bahwa keuangan pembangunan sewa ruko gereja baru uang masuk Rp25.000. Sedangkan untuk biaya sewa ruko kita membutuhkan sekitar 35 juta rupiah ya. Nah, untuk mensiasati kekurangan, kita memberikan kesempatan bagi kita semua yang rindu untuk memberi secara gotong royong seberapapun persembahan khusus sewa ruko untuk gereja yang kita berikan akan kita catat dan kita update setiap minggunya dan bisa dilihat di marking untuk setiap minggunya ya. Terus tujuan kita mengadakan persembahan khusus sewa ruko untuk gereja adalah agar gereja tetap eksis untuk kita semua dapat beribadah dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dasar kita memberi bisa kita buka di ini, tolong dibukakan di 1 Tawarik 29 ayat 14. 1 Tawarik 29 ayat 14. Di situ kita baca, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kamu mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Artinya apa yang kita miliki itu punya Tuhan. Tuhan bagi kita, tinggal kita mengelolanya seperti apa. Dan buka lagi di Amsal 11 ayat 25, ini dasar kita memberi ya. Jadi firman Tuhannya jelas. Amsal 11 ayat 25. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum dia sendiri akan diberi minum. Ya, kita berdua ya, apa yang kita tabur itu kita akan berbuah. Jadi tidak usah khawatir, berapapun yang kita ada kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan agar gereja tetap eksis. Terima kasih infonya di sini, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Darman untuk informasinya. Berarti itu untuk persembahan pembangunan gereja ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikannya lewat apa Pak Darman? Nanti dibagikan amplopnya ya. Minggu depan, mulai minggu ini juga bisa. Mulai minggu ini bisa nanti Pak Darman akan mengurus apabila Bapak Ibu rindu untuk memberikan persembahan untuk pembangunan gereja. Baik, itu saja pengumuman hari ini. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita menyanyikan satu lagu, Kami Memuji Kebesaran.
Ajar Tuhan, ajar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, beranugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Hamba-Mu pendeta Hani yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, Kau pakai luar biasa menjadi salam berkat. Berkati keluarganya Tuhan, berkati setiap pelayanannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani hari ini, baik WL, singer, pemusik maupun multimedia. Tuhan pakai mereka lebih heran lagi menjadi salam berkat Tuhan. Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sudah hadir pasarnya juga Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang belum sempat, anak-anak-Mu yang belum sempat hadir juga Tuhan, memberkati menyertai mereka di mana saja mereka berada ya Tuhan. Apapun pergumulan kami semuanya Tuhan, Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih dan penyertaan Kau luar biasa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Andreas Kurniawan Tuhan, di mana saja beliau melayani Tuhan. Engkau berkati, Engkau pakai luar biasa Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati pelayannya Tuhan. Kami menyerahkan untuk semuanya tentang kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri beserta jajarannya Tuhan. Engkau tanamkan kepada mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik untuk kemuliaan baik nama Tuhan. Berkati Tuhan, Tuhan sebentar kami akan berpisah satu dengan lainnya. Kami siap untuk menerima doa berkat. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang selalu membimbing kami, menopang kami, memberkati kami mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kalian kedua, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya, kita katakan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati semuanya. Amin. Kita mau tutup dalam doa, kita nyanyi satu lagu, terima kasih Yesus.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan, kami memuji kebesaran yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, anugerah-Mu yang besar bagi kami ya Bapa. Di mana pada siang hari ini ya Tuhan kami telah mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang telah Kau sampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau materaikan firman-Mu ya Tuhan agar menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Kau berkati hamba-Mu yang telah mengutus ya Bapa. Ibu Pendeta Hani Susilo ya Tuhan, kami percaya Kau berkati di setiap pelayanannya, di setiap rumah tangganya ya Tuhan. Sebagai mama, sebagai oma, sebagai istri, kami juga percaya ya Tuhan, Kau berkati juga suaminya ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya, apapun aktivitas dari suaminya ya Tuhan, Kau berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Karena kami tahu itu semua hanya untuk kemuliaan nama Kau ya Bapa. Anaknya, cucu mantunya ya Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Biarlah keluarga ini ya Tuhan dipenuhi dengan api kemuliaan nama Kau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami hendak berpisah satu sama yang lain ya Bapa, kami percaya kenyataan Kau sempurna ya Bapa. Kau tibakan kami di tempat kami masing-masing dengan damai, sejahtera, sukacita berada di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Rohani. Sorry. dulu dong, Lesya. Gimana jogetnya? Coba jogetnya gimana? Dadah. Gimana jogetnya? Dadah Ibu Sumping, Bu Lipong, dadah, Tuhan Yesus memberkati, saya Livia. Jogetnya gimana? Dadah. Gimana jogetnya? Nah, ya, coba.